Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita berdoa ya jangan asal. Yang pertama ikhlas, itu pasti memintanya hanya pada Allah. Kemudian jangan dijujuk, jangan tiba-tiba ya Allah kayak tadi ya Allah lulus ya Allah tahun ini lulus ya Allah, enggak. Diawali dari pujian, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, atau ya alhamdulillahirabbil alamin, engkau ya Allah yang satu-satunya layak dipuji. Kalau kita, kalau aku apalagi tidak pantas sama sekali dipuji. Karena apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Terus sholawat pada Rasulullah, sebutlah kekasihnya, sebutlah jembatan kita yang bisa mendekatkan kita sama Allah. Setelah tahmid, setelah pujian, terus sholawat. Setelah itu kalau bisa diawali dari mohon ampun, bertobat. Tapi bertobat yang serius ya, bukan tobat yang basa-basi. Saya tobat ya Allah, saya tobat. Kalau besok lagi mohon dimaklumi, itu basa-basi. Jadi tobat yang serius, janji tidak akan memaklumi. Terus menghadirkan hati, tadi sudah dijelaskan, yakin dikabulkan, pasti tidak memaksa dan terburu-buru. Awas ya Allah, kalau tidak dikabulkan hati-hati. Nah, tidak boleh. Jangan ngancam-ngancam, jangan maksa-maksa, jangan nyusu-nyusu. Nyusu-nyusu itu memburu-buru Allah. Segera ya Allah, segera. Kalau bisa 3 jam setelah ini ya, tidak apa-apa. Itu namanya nyusu-nyusu. Besok pagi ya Allah ya, besok pagi. Itu namanya nyusu-nyusu, tidak sopan sama Allah. Serahkan semua pada kebijaksanaannya Allah. Kapan dikabulkan, waktunya sebesar apa, serahkan semuanya pada Allah. Terus tadi ya, tidak mendoakan yang buruk-buruk untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Kalau untuk diri sendiri mungkin jarang, tapi sering kita mendoakan jelek untuk orang lain. Tidak beradab. Jadi adabnya doa itu ya mendoakan yang baik-baik untuk siapapun. Kalau ada temanmu misalnya menurutmu salah atau keliru, doakan biar dia sadar dan kembali ke jalan yang lurus. Meskipun tidak harus kamu ucapkan di depan dia. Saya doakan kamu dapat hidayah. Ya. Kalau ini nggak mendoakan, itu namanya ya semoga engkau sadar ya gitu. Nah, itu tidak mendoakan. Ya kalau memang menurutmu salah, kamu menghadap ke Allah. Ya Allah, ini sahabat saya, aku sayang padanya. Bukakan hatinya, tunjuki dia jalan yang lurus. Tapi nggak perlu kamu cerita-cerita di depan dia, nanti itu dianggap melecehkan. Jadi tidak mendoa yang buruk apalagi orang lain. Dan rendahkan suara, tidak usah teriak-teriak. Ya kecuali imam biar jamaahnya kedengaran. Kamu tidak usah di kamar kos sendirian. Ya Allah nanti. Ya lanjutannya itu tidak memberatkan diri dengan bersajak. Saya minta padamu ya Allah yang maha kuasa, kemudian untuk mengampuninku yang serba lemah, sehingga semuanya beres. Ini harus lagi nih apa ngono. Nggak ada yang maksa, harus puisi, harus bersajak. Itu nanti kamu mikirnya jadi tidak karu-karuan. Nggak usah maksa yang puitis, nggak usah maksa yang bombastis, nggak usah. Wong berdoa itu keakrabanmu sama Allah. Jadi tidak usah sibuk dengan sajaknya, tidak usah sibuk dengan kalimat-kalimat bagusnya. Karena yang lebih penting adalah hadirnya hati. Tawaduk, khusyuk, khauf, roja. Ini situasi batinnya. Tawaduk itu tunduk, khusyuk itu kestabilan batin, khauf itu takut, roja takut dimurkai Allah, penuh harap akan rahmatnya Allah. Nah, yang selanjutnya ini menentukan juga untuk terkabulnya doa. Kalau masih ada haknya orang lain,
yang engkau pegang secara tidak sah, kembalikan. Kadang-kadang orang tanya saya, Pak, berdoa lama tidak dikabul-kabulkan. Coba diteliti, ada ndak haknya orang lain yang terikut, atau mungkin ada kesalahanmu pada orang lain yang jadi ganjalan. Mintalah maafnya dulu, kemudian bersih dari makan minum kepemilikan yang haram. Jadi satu ketika Ali bin Abi Thalib itu memaki orang yang istighfar sembarangan. Jadi kan banyak sekarang orang ada apa-apa, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu kan. Terus dimaki. Ali bin Abi Thalib pakai kalimat takilatka ummuka. Takilatka ummuka itu ya semacam makian. Jadi beratnya ibumu. Katanya Ali, istighfar itu bukan apa kalau bahasanya sekarang, pemutihan dosa begitu. Begitu istighfar terus dosamu bersih. Tapi ada tiang-tiangnya. Jadi ketika kamu istighfar, pastikan tiang-tiangnya lengkap. Yang pertama memang menyesal. Yang kedua niat tidak mengulangi lagi. Yang ketiga kalau ada haknya orang lain yang ada di tanganmu, berikan. Yang keempat, kalau dalam dirimu masih tersisa mungkin masuk makanan haram, kalau bisa ratapi itu, bersihkan dan gusur itu dengan makanan halal sebanyak mungkin. Kemudian mujahadahlah, katanya Ali, sebagaimana engkau bersenang-senang dalam kemaksiatan, maka sekarang imbangi itu dengan susah payahmu dalam ketaatan. Baru kamu bisa mengklaim sudah istighfar yang benar. Jadi tidak sekedar di mulut. Nah, jadi itu di antara adabnya berdoa. Kemudian tidak berdoa yang isinya dosa. Ya Allah, semoga Engkau mengizinkan aku sama pacarku semalam saja ya Allah, dan tidak ada orang yang tahu, dan kita berdua selamat dari kerobohannya, misalnya. Ya. Jangan berdoa untuk hal-hal yang dosa. Jadi karena akan memberatkan dirimu pada saatnya. Dan yang terakhir, istiqomah diulang. Kalau yang belum dikabulkan dan itu baik, ulanglah lagi, ulanglah lagi. Terus berulang. Itu adabnya orang berdoa. Terakhir, ini saya bawa ayat. Jangan lupa, satu-satunya tempat berdoa hanya Allah, tempat minta tolong hanya Allah. Kita sudah deklarasikan itu setiap hari melalui surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan dikhianati Fatihahmu dengan meminta pertolongan pada selain Allah. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Janganlah engkau menyeru, janganlah engkau berdoa pada yang selain Allah, yang pasti tidak bisa memberi manfaat atau bahaya padamu. Kalau tetap saja engkau melakukan itu, maka engkau berarti termasuk orang yang zalim. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli. Kalau Allah memberikanmu mudarat, bahaya, maka tidak ada yang bisa membersihkannya kecuali Allah sendiri. Dan kalau Allah menginginkan kebaikan padamu, maka tidak ada yang bisa menolak keutamaannya. Yusibu bihi mayyasha'u min ibadih. Allah memberi musibah, memberi ujian pada hambanya yang dikehendaki. Cuma akhirnya wahuwal ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun dan maha penyayang.
Maka jangan lupa, satu-satunya poros pusat perhatian, pusat konsentrasi, fokus kita sehari-hari, hadirkan selalu Allah dalam hidupmu. Itulah hakikatnya doa. Oke, alhamdulillah materi kita selesai malam hari ini tentang doa. Oke, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.